warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Anak-anak, bertemu lagi kita hari ini. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin kita pelajari ya. Hari ini kita masih belajar di tema 7, yaitu tentang kepemimpinan. Tentunya masih di subtema 2 ya. Pemimpin idolaku. Ada banyak pemimpin di sekitar kita. Salah satunya adalah seorang ayah. Ayah kita adalah seorang pemimpin ya. Baik, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 5. Tepatnya adalah halaman 91 untuk buku revisi 2018 ya. Nah, tidak lupa Bapak mengingatkan kalian, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tentunya kita harus lebih waspada dan lebih hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena COVID-19 berbahaya buat kita semua, terutama buat orang tua kita, orang-orang yang di sekitar kita yang memiliki penyakit komorbid ya, yang mendukung penyakit virus COVID-19 ya. Oleh karena itu, jangan lupa ketika keluar rumah gunakanlah masker. Kemudian kalau kalian datang dari perjalanan atau melakukan sesuatu yang menyentuh sesuatu yang mengandung kuman, cucilah tangan menggunakan sabun minimal 20 detik. Dan jangan lupa hindari kerumunan serta jaga jarak ya. Dan tambah lagi satu, ingat, kalau ada waktu sedikit luangkan untuk berolahraga agar imunitas tubuh kita lebih kuat. Baik anak-anak, hari ini kita seperti biasa sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati diharapkan kita dapat menjelaskan unsur-unsur tari dengan benar. Kemudian melalui kegiatan pengamatan diharapkan kita dapat mengidentifikasi keunikan unsur-unsur sebuah tarian. Unsur-unsur itu adalah bagian-bagian dari tarian. Salah satunya kemarin yang disebutkan adalah pola dalam menari, pola-pola tarian ya. Melalui kegiatan berdiskusi diharapkan kita dapat contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nah, di sini nanti karena kita tidak bisa berdiskusi secara langsung, maka nanti mungkin dalam bentuk penugasan-penugasan tertentu. Oke? Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Silahkan buka buku kalian di halaman 91. Apakah menjaga persatuan dan kesatuan hanya tugas pemimpin saja? Apakah dapat kita lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan? Nah, sebuah pertanyaan timbul. Kira-kira apakah kedamaian, kemudian kesatuan dan persatuan ya, kebinekaan hanya tugas pemimpin untuk melakukannya? Dan apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan? Itu adalah pertanyaan yang perlu kita pecahkan jawaban. Baik, untuk memecahkan permasalahan tersebut, kita baca wacana di bawah ini ya. Perhatikan. Kemarin kamu sudah membaca tentang kisah Sudin yang berangkat ke kota untuk mengikuti lomba pidato. Sudin harus berada di kota tersebut selama beberapa hari. Perlombaan berlangsung. Kemarin kamu sudah membaca tentang kisah Sudin yang berangkat ke kota untuk mengikuti lomba pidato. Sudin harus berada di kota tersebut selama beberapa hari. Perlombaan berlangsung selama 3 hari. Panitia kegiatan telah menyediakan penginapan untuk seluruh peserta. Di malam pertama, Sudin harus mengikuti acara budaya yang digelar di sebuah ruangan besar. Sudin bertemu dengan beberapa siswa se-Indonesia. Sudin takjub karena mereka membawakan kesenian yang beragam. Oke, kita lihat di sana ada gambar sebuah tarian ya. Kita baca wacana tersebut. 2 orang peserta penampil tari daerah secara berpasangan. Mereka menampilkan tari piring. Sudin memperhatikan dengan cermat penampilan kedua penari
Sudin memperhatikan keunikan dari tari piring yang dipertunjukkan. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Dalam melakukan gerakan, penari menggunakan piring sebagai properti tari. Piring diletakkan pada telapak tangan lalu digerakkan ke berbagai arah tanpa jatuh. Inilah keunikan tari piring. Keunikan lain adalah penari melakukan gerakan di atas pecahan piring tanpa terlihat sakit dan tetap menari dengan lincah. Pertunjukan tari terdiri atas beberapa unsur tari. Keunikan suatu tarian akibat dari keunikan unsur-unsur tari itu dibandingkan tari lainnya. Apa saja unsur-unsur tari itu? Nah, untuk membahas unsur-unsur tari itu, kita lihat. Untuk unsur-unsur tari itu terdiri dari bermacam-macam unsur. Dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari menjadi indah dan menarik tentunya. Nah, unsur tari terdiri atas gerak, busana, tata rias, prosperti, dan iringan. Itu adalah unsur-unsur dari tari. Ada berapa tadi? Kita ulang. Pertama itu gerak, kedua busana, ketiga tata rias, keempat itu properti, dan kelima itu iringan ya. Nah, kita bahas satu persatu sekarang. Yang pertama gerak ya. Apa itu gerak? Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain pada saat menyaksikan tarian tersebut. Nah, gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga tentunya. Nah, ciri khas gerak tari setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Gerak tari terbagi atas dua macam, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak tari murni yaitu gerak yang tidak mengandung arti, tetapi tetap mementingkan keindahan. Sebaliknya, gerak tari maknawi mempunyai arti tertentu. Nah, Bapak kasih contoh seperti ini. Misalnya kita menari tangannya begini saja. Ini disebut dengan gerak murni. Nah, bagaimana gerak maknawi? Misal kita menari dengan cara pura-pura menarik memetik buah misalnya. Nah, seperti ini. Nah, itu ada maknanya, berarti kita sedang memetik buah. Nah, itu disebut dengan maknawi ya. Oke, tata busana. Kita lanjut ya, tata busana. Tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tariannya. Tata busana membantu penonton menangkap ciri sebuah peran atau tokoh ya. Tata busana juga memperlihatkan kesesuaian hubungan antara peran dengan karakter tarian yang dibawakan. Misal nih, karakter jahat biasanya dilambangkan dengan cara berpakaian yang urakan. Sedangkan karakter baik biasanya lebih banyak digambarkan dengan pakaian yang rapi, indah, bagus seperti itu ya. Contoh nih, seorang pangeran menggunakan pakaian yang bagus. Itu untuk pemeran yang sebagai pemeran baik. Sedangkan pemeran jahat misalnya seorang raksasa ya, menggunakan gigi yang panjang, topeng yang berwarna merah dan menakutkan seperti itu ya. Itulah ciri khas suatu tata busana ya. Nah, sekarang tata rias. Tata rias dalam mempertunjukkan suatu tarian, penari harus merias wajahnya. Alat rias yang digunakan meliputi bedak, lipstik, pensil alis, dan perona mata serta perona pipi. Perona itu artinya untuk membuat pipi atau mata kita ini bercahaya seperti itu ya. Bukan lampu tapi agak lebih bagus, lebih terang untuk dilihat, maksudnya seperti itu. Tujuan rias wajah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, iringan tari. Nah, ini sangat dibutuhkan di dalam proses menari ya.
Karena tarian tanpa musik itu kan tidak mungkin. Tentu saja harus ada musiknya, dan musik ini ditimbulkan oleh iringan-iringan tari ya. Nah, iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari dapat berupa permainan alat musik modern atau tradisional. Iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerak tubuh, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, siulan atau nyanyian, seperti itu ya. Kemudian yang kelima, properti tari ya. Properti tari. Properti tari meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerak tari. Properti tari dapat berupa selendang, kipas, topeng, piring, kuda kepang, keris, tombak, tameng, atau berbeda-beda. Pemilihan properti tari disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. Misalnya nih, tari perang. Tari perang berarti yang digunakan apa? Misalnya pedang sama tameng ya. Kemudian tari piring, tentu yang digunakan adalah piring, itu pasti ciri utamanya. Lanjut. Kita lanjut ke tempat pertunjukan. Nah, ini perlu juga dalam melakukan tarian. Tentu kita harus menempati tempat menari yang leluasa untuk dilihat penonton ya. Seni tari memerlukan tempat untuk mempertunjukkannya. Tempat pertunjukan tari biasa disebut dengan panggung. Secara umum jenis pentas tari ada dua, pentas tertutup dan pentas terbuka. Pentas tertutup diadakan di dalam ruang kelas, misal gedung atau aula. Sebaliknya, pentas terbuka dapat diadakan di lapangan, halaman, atau bahkan di jalan. Oke, jelas ya? Nah, dari wacana tadi sekarang kita akan mencoba ya. Lihatlah sebuah video tari daerah yang dilakukan secara berpasangan. Perhatikan keunikan unsur-unsur tari tersebut. Tuliskan hasil pengamatanmu, lalu nanti setelah ditulis foto kirimkan ke Bapak. Apa tariannya? Nah, kita lihat ini tariannya ya. Perhatikan baik-baik. Ini tugas yang pertama buat kalian, oke?
Oke. Nah, barusan kita sudah melihat video ya. Nah, dari video tadi banyak unsur-unsur yang bisa kita lihat ya. Nah, sekarang tuliskan hasil pengamatanmu ya. Tuliskan hasil pengamatanmu. Unsur-unsur apa saja yang terlihat pada video tarian tadi. Nah, setelah ditulis nanti foto kirim ke Bapak ya. Jelas ya? Ini tugas pertama buat kalian. Oke, kita lanjut. Indonesia merupakan negara yang kaya budaya. Sebagai pelajar, kamu dapat menjaga persatuan dan kesatuan melalui penghargaan terhadap budaya tersebut. Mengapresiasi salah satu lagu daerah seperti yang dilakukan Sudin merupakan salah satu bentuk menjaga kesatuan dan kesatuan. Nah, pada awal tadi kan Bapak bacakan ya, Bapak bacakan apakah menjaga persatuan kesatuan hanya tugas pemimpin saja. Nah, apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan? Nah, ini kita dapat jawabannya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah hanya pemimpin saja yang menjaga persatuan dan kesatuan? Tentu tidak, tetapi kita semua. Oke? Dan kemudian bagaimana cara kita dapat melakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan? Salah satu caranya adalah dengan mengapresiasi ya salah satu lagu daerah misalnya. Kemudian menghargai budaya-budaya yang dimiliki oleh daerah kita sendiri. Itu adalah salah satu cara kita untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan ya, saling menghargai budaya satu daerah antara yang satu dengan yang lain. Oke, kita lanjut. Ayo berdiskusi. Semangat bermusyawarah untuk mufakat yang telah dilakukan oleh warga sekolah Sudin merupakan cerminan dari pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang coba sampaikan atau tuliskan dalam tabel berikut ini ya, contoh-contoh kegiatan bermusyawarah yang ada di lingkunganmu. Mulai dari semangat kekeluargaan, bermusyawarah tentang apa, dan bergotong royong tentang apa. Nah, misalnya semangat kekeluargaan ini tentang apa? Misalnya bekerja sama di rumah, misalnya bermusyawarahnya tentang apa? Misalnya di RT musyawarah tentang apa? Gotong royong apa? Nah, seperti itu. Silakan ditulis di tabel ini ya. Ini tugas kedua ya, setelah yang tadi video ya. Lanjut, kita ke halaman berikutnya, halaman 95. Dalam kehidupanmu di sekolah, musyawarah sangatlah penting. Kalian bisa bermusyawarah dalam berbagai kegiatan. Namun ada kalanya kalian tidak dapat melakukan musyawarah. Salah satunya ketika kalian mengerjakan tes atau ujian. Nah, sekarang coba tugas ketiga buat kalian ya. Coba kamu sebutkan kegiatan apa saja yang dilakukan dengan musyawarah dan kegiatan apa saja yang harus dikerjakan sendiri. Kira-kira kegiatan seperti apa? Di sini kegiatan yang bisa dilakukan secara bermusyawarah dan di sini dapat dilakukan sendiri tanpa bermusyawarah. Coba kira-kira sebutkan masing-masing 3 ya. 3 kegiatan. Bapak sebutkan salah satu contohnya gini. Kegiatan yang dilakukan dengan bermusyawarah, misalnya kerja kelompok. Itu harus musyawarah ya. Bagaimana kegiatan ketika tidak dapat dilakukan dengan bermusyawarah? Contohnya adalah sedang mengerjakan ujian sekolah. Nah, itu contohnya. Kira-kira sebutkan 2 contoh lagi selain itu ya. 2 contoh lagi. 2 untuk kegiatan yang dilakukan secara bermusyawarah, 2 untuk kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan cara bermusyawarah. Oke, jelas ya? Oke, ini tugas ketiga buat kalian. Kita lanjut. Simaklah contoh
berikut, bacalah teks ini bersama temanmu. Ikutilah instruksi gurumu saat membaca teks. Perhatikan baik-baik, kalian bisa sambil membaca dan mendengarkan apa yang Bapak bacakan. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, teman sebangku aku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia hidup bersama ibu dan adiknya. Ida, anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida tak bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak pernah memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukannya tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah, Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Oke? Nah, dari wacana tersebut, coba, ini tugas keempat hari ini ya. Buatlah pertanyaan 5 saja. Ya, buatlah pertanyaan sebanyak 5. Tulis di buku lalu dipoto. Ya, yang berhubungan dengan bacaan tadi ya. Buatlah pertanyaan 5 pertanyaan tentang cerita tadi ya. 5 pertanyaan yang berhubungan dengan cerita tadi yang ingin kamu ketahui. Gunakan 5W1H ya. Bahasa Indonesia apa, mengapa, kapan, di mana,
mana. Ya, itu cara membuat pertanyaan. Misalnya apa, gunakan kata apa untuk bertanya yang berhubungan dengan cerita tadi. Jelas ya? Itu tugas keempat buat kalian hari ini. Bapak rasa untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kerjakan tugasnya dengan baik. Ada 4 tugas tadi, silakan di scroll lagi videonya. Kalau kalian tidak tahu tugasnya, silakan scroll lagi, ulang lagi, dan perhatikan baik-baik videonya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.